Kolonialisme dan imperialisme ya. Kemarin kita ngebahas ini tentang mana yang kita pilih. Ana lebih memilih murid ya, walaupun murid. Kenapa? Karena murid itu artinya orang yang berirodah, orang yang memiliki keinginan kuat. Ya. Pembimbingnya disebut mursyid, ya pembimbing. Memang datang dari khazanah tasawuf dan tarekat ya. Tapi nggak masalah menurut Ana itunya sih emang bid'ah. Tapi kan masalah penyebutan ini penyebutan murid dan mursyid, guru dan dosen misalnya itu kan pengajar itu kan bebas-bebas aja gitu mana yang lebih baik ya. Kalau ikutin nas itu tolib ya orang penuntut ilmu. Berarti mulai sekarang antuna adalah maha murid. Nah, karena perempuan maha murid wati. Ada watinya ya. Maha murid. Jadi kalau dapat beasiswa nanti bea murid, nah enggak lah. Al-Muhim mana lebih senang kata-kata murid, yaitu orang-orang yang berkehendak. Maka kelihatan kan mana yang benar-benar pengen belajar. Ya persoalannya memang di sistem pendidikan kita kan orang nggak bisa memilih ya, udah paket-paket gitu ya. Mata Heeh. kuliah sejarah tuh udah wajib diikutin, bahasa Indonesia mau nggak mau harus diikuti misalnya. PKN juga harus, walaupun mungkin tidak kita nggak menghendaki itu ya. Udahlah itu ini definisi dari ini. Nah, kemarin kita udah ngomong tentang dua jenis penjajahan ya, yaitu yang ada di dalam Al-Quran ya, yaitu penjajahan penguasa atas rakyatnya ya, itulah feodalisme ya, antara Gusti dan Kawulo ya, raja dengan rakyatnya yang sifatnya feodal, itu penjajahan penguasa atas rakyat. Yang kedua adalah penjajahan negara atas negara lain ya, itulah kolonialisme dan imperialisme yang sifatnya ekspansif, sifatnya itu perluasan dan agresif ya, ada sifat agresi di situ. Jadi itu dua macam penjajahan yang ada di Al-Quran ya. Yang tadi yang feodalisme itu contohnya Fir'aun ya. Fir'aun kan memecah belah rakyatnya dan memperbudak Bani Israel, menjajah rakyatnya sendiri. Ya sampai rakyatnya itu pengen keluar dari negerinya nggak dilepas oleh Fir'aun sampai dibikin Laut Merah, dan kita tahu ceritanya beliau ini ditenggelamkan oleh Allah SWT. Ya. Yang kedua penjajahan negara atas negara yang lain ya. Dalam hal ini kita pakai kasus kerajaan Sulaiman atas negeri Sabak, walaupun negerinya negeri Islam ya, negeri Muslim, kerajaan Islam yang hendak menjajah ya, hendak melakukan agresi ya, menundukkan Sabak dalam rangka ya tauhid, mendakwahkan dakwah tauhid ya. Jadi memang Islam itu kalau kita mau jujur ya, apakah dia itu agama damai atau agama perang, dua-duanya bisa jadi jawaban gitu ya. Dia damai di satu sisi karena dia membawa keselamatan, kedamaian, rahmatan lil alamin. Tapi dia juga menggunakan perang, alat kekerasan untuk mengislamkan orang. Di hadis itu ada hadis ke-8 dari Arba'in Nawawi ya. Apa tuh? Umir tuh an uqatilan nas ya. Hadis Abdullah bin Umar ya. Umir tuh an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah dan seterusnya itu. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah dan seterusnya itu. Berarti kan memang agama Islam agama perang di satu sisi. Ya, dan itu nggak mencederai kemuliaan Islam sebagai agama karena kita memerangi orang untuk menyelamatkan mereka dari kekufuran dan untuk menyelamatkan dunia ini dari pengaruh buruk mereka selaku orang kafir. Ya, kemudian kita tahu ceritanya kemarin Balkis bernegosiasi karena nggak sanggup melawan ya. Dia ngutus utusan dengan membawa hadiah, tapi Sulaiman nggak bisa disogok karena dia memang secara apa namanya harta negara perbenaran negaranya nggak kurang, ngapain lagi Anda sogok gitu ya. Ini cuma singkat aja. Dan waktu itu kan Balkis bilang di ayat sebelumnya bahwa dia takut raja diserang oleh Sulaiman ya.
takut diserang oleh oleh Sulaiman, Firaun. Karena kata dia, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah wa kadzalika yaf'alun. Kalau raja-raja itu menjajah negeri yang lain, mereka merusak dan menjadikan penduduk yang mulia jadi hina dina. Demikianlah kebiasaan mereka. Itu watak penjajahan ya. Ternyata memang betul firasatnya Balkis, karena apa? Karena Sulaiman udah bertekad kalau Balkis ini nggak mau tunduk, dia akan serang ya kan, dengan sepenuh kekuatan yang nggak akan bisa dihadapi oleh Saba. Itu kemarin ulangi. Kemudian memang secara teknologi unggul ya, udah bisa mindahin simbol kekuasaannya Balkis. Dan di sisi lain kalau antum perhatikan ayatnya, Sulaiman merasa yakin bahwa Balkis ini pasti tunduk dan pasti masuk Islam ya. Qala ya ayyuhal mala al-yukum ya'tini bi arsyiha qabla ayyatuni muslimin. Siapa yang mau membawa singgasana Balkis sebelum dia datang kepada saya sebagai muslim, sebagai orang yang tunduk. Jadi seakan-akan Balkis ini udah tahu bahwa Sulaiman ini tahu bahwa Balkis bakal masuk Islam. Anak buahnya ini tak lewatin sebentar, kemarin udah dibahas. Bayangkan saja, ini intelnya Sulaiman ya. Kalau suatu negara itu mau menjajah negara lain, maka dia harus unggul secara mental, ya, punya mental ego kenegaraan yang besar ya, kayak Donald Trump kan tuh bangga Amerika kan menjadi bangsa yang berjaya dan segala macam. Keunggulan mental, ya, keunggulan kepemimpinan, iptek, SDM, pasukan, intelijen dan harta negara. Ini kemarin. Kemudian kita datang pada pertanyaan, apakah ada kemerdekaan mutlak? Sorry. Pengertian merdeka. Merdeka artinya ada 2 syarat ya, kemarin kita bahas. Bentar nih. Bahwa jika suatu pihak itu merdeka, posisinya itu sejajar dengan pihak lain. Itu yang syarat yang pertama, egaliter. Ya, nggak ada atasan, bawahan, nggak ada superior, subordinat, nggak ada. Tapi sejajar. Tapi kalau mulai nggak imbang, yang satu ada di atas, yang satu ada di bawah, itulah istilahnya esensi penjajahan ya, hakikat penjajahan. Belanda misalnya datang sebagai pedagang di sini untuk jual beli, maka Belanda, Portugis dan lain sebagainya, bangsa-bangsa Eropa yang datang ke sini, kalau emang cuma untuk berdagang, itu bukan penjajahan, karena perdagangan itu menempatkan dua pihak dalam posisi yang sejajar, ya kan? Dalam posisi yang sejajar. Tapi ketika dia udah mulai mengatur, minta konsesi, minta monopoli, udah mulai mendominasi orang tempatan, pribumi, dan posisinya sudah mulai dominan ya, nggak imbang. Di saat itulah ketika dia mulai berkuasa di tanah kita, di tanah yang asing bagi mereka, ya, itulah yang disebut sebagai penjajahan. Kemudian seperti kemarin kita ingin lebih aktif lagi, ternyata sore ini sepi juga. Ustadz Roja, Bu Happy, Bu Hamidah, dan Bu Umri. Hanya ada 4 jamaah. Nggak apa-apa. Sekarang Anda ingin bertanya, benarkah kita pernah dijajah? Apa pengertian dijajah? Tadi udah dibilang ya. Coba. Mengapa bisa dijajah? Ada yang bisa menjawab? Mengapa bisa dijajah? Mengapa satu pihak itu bisa dijajah? Silakan bersuara. Izin, anak Ya, silakan. Ya, silakan, Bu Happy. Mengapa bisa dijajah? Satu, Ustadz, ada rasa keinginan untuk monopoli. Siapa yang monopoli? Ya, penjajah. Misalnya penjajahnya. kayak zaman dulu itu kan niatnya berdagang karena merasa keuntungan banyak dan melihat
penduduknya mungkin masih di bawah, SDM-nya masih di bawah, jadi bisa Ya, di apa ya Ustaz, di ya istilahnya di manipulasi. dia begitu. Jadi eh, aduh, ini penuh Ustaz di otaknya tapi susah ngucapinnya. Ya. Ya intinya gitu, rakyatnya masih bodoh. Kedua, Mm-mm. keuntungan pengen lebih besar, pengen memonopoli perdagangan. Jadi ya terjadilah penjajahan begitu Ustaz. Itu dari sisi yang menjajah ya. Nah, Bagaimana dari bangsa yang dijajah? Kenapa dia bisa dijajah? Tuh. Kenapa dia bisa karena dijajah? kitanya bodoh Ustaz, Oh masih tadi bodoh ya, bodoh ya, ya Hmm. bodoh. Baik. Yang terjadi adalah seperti yang kita dengar sejak SD ya, bahwa penjajah itu masuk sebetulnya karena kita undang itu. Kita kita sendiri yang mengundang penjajah itu. Bagaimana mekanismenya? Ya, biasanya penjajah masuk lewat eh, politik adu domba. Ya kita bilang adu domba, sebetulnya enggak, waktu itu bukan adu domba ya, karena memang ada misalnya ada unsur istana yang pengen berkuasa, kemudian mengundang bangsa asing karena yang kebetulan teknologinya lebih unggul gitu. Ini yang terjadi di Mataram ya, yang terjadi di Makassar ya, yang terjadi di Banten, yang terjadi di mana Banjar ya. Ada apa pangeran-pangeran yang saling apa namanya saling berselisih kemudian mengundang kekuatan asing. Kalau di Makassar misalnya Sultan Hasanuddin, silakan dibaca secara singkat aja, nggak perlu sampai dalam. Sultan Hasanuddin tuh perang melawan Arung Palaka, orang Bone ya, orang Bugis yang didukung oleh VOC dan Ambon, Kapten Jongker. Ambon terhitung bangsa sendiri, tapi waktu itu belum ada wacana apa kebangsaan kan waktu itu kan. Kan kita terpecah-pecah jadi kerajaan-kerajaan kecil ya kan. Nah, di dalam kerajaan itu juga ada kekuatan apa ada politisi-politisi yang saling bersaing. Nah, di situ masuk kekuatan asing yang kebetulan mereka punya teknologi persenjataan lebih baik membantu salah satu pihak ya. Sampai Mataram itu susut jadi Yogyakarta, Surakarta, Mangkunegaran, Pakualaman ya kan. Sampai 4 keraton tuh, kecil Mataram. Tadinya besar Mataram itu menguasai Jawa Tengah, Jawa Timur ya, Madura ya. Kemudian susut tinggal wilayah yang kita kenal sekarang sebagai daerah istimewa Yogyakarta sama Surakarta ya. Surakarta ada 2, Mangkunegara, satu lagi Jogja pecah jadi Jogja dengan Pakualaman. Itu ulahnya siapa? Ulahnya VOC. Ya karena mereka turut campur dalam politik dalam negeri gitu ya. Jadi memang kita mengundang penjajah. Ya, kita mengundang penjajah karena mereka punya teknologi persenjataan yang lebih punya pasukan ya, lebih modern dan segala macam. Ya yang orang pribuminya nafsu nafsu berkuasa gitu. Jadi nggak sadar dan waktu itu belum ada kesadaran nasional sehingga yang dipikir adalah gimana caranya duduk di kursi kekuasaan dengan bantuan bangsa asing gitu ya. Di Banjarmasin begitu juga ya. Di Banten antara bapak dan anak, antara Sultan Ageng Tirtayasa sama Sultan Haji yang didukung VOC, bapak dan anak gitu. Tapi waktu itu belum ada wacana kebangsaan memang. Jadi itulah mekanisme kenapa orang kita ya, belum disebut orang Indonesia, belum ada wacana Indonesia, ya belum ada yang disebut wacana Indonesia abad 17, abad 16, 17, 18, 19 belum ada kata-kata Indonesia sampai nanti di awal abad 20 ya ada Sumpah Pemuda tahun 28, bahkan ada yang bilang Sartono Kartojo bilang bahwa ada Indonesia itu udah tercetus tahun 25 ya, tahun 1925 ada satu pendapat begitu, tapi yang populer Sumpah Pemuda itu kan 28 Oktober kita berikrar satu bangsa, bangsa Indonesia, satu tanah air Indonesia, satu bahasa, bahasa Indonesia tahun 28. Hingga waktu itu setelah tahun 25, tahun 28 itu kata Indonesia itu menjadi kosakata yang subversif, yang sangat ditakuti oleh penguasa Hindia Belanda waktu itu. Ingat dari nama itu Hindia, Belanda. Jadi ini Hindia yang dimiliki Belanda, jadi penjajahan dikasih nama Belanda soalnya.
ya kan? Ost-Indies. Nanti kita lihat juga partai-partai waktu itu di awal abad 20 mengganti namanya, misalnya PKI misalnya, tadinya Partai Komunis Hindia Timur, terus kemudian jadi Partai Komunis Indonesia, Partai Sarekat Islam Hindia Timur (PSHT), nggak mau bilang Partai Sarekat Islam Hindia Belanda, nggak mau, Hindia Timur, tapi setelah ketemu nama Indonesia mengganti namanya menjadi PSII, Partai Sarekat Islam Indonesia. Ya. Itu terima kasih tadi ada yang bantu aneh yang jelasin. Ini kesadaran atau ideologi apa yang membuat kita merasa dijajah? Silakan ibu-ibu yang lain atau Ustaz Roja. Kesadaran atau ideologi apa yang membuat kita merasa dijajah? Silakan bersuara, nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Bu Hamidah, jangan bingung Bu Hamidah. Katanya bingung mau ngomong apa Ibu. Bu Umri boleh? Ya Bu Hamidah. Bingung Ustadz. Ya bingungisme. Pegangan katanya kalau bingung. Bingung. Ya, udah pegangan ini tapinya. Kesadaran apa yang membuat kita merasa dijajah? Kok kita merasa dijajah, ngapain juga sih? Itu. Ya. Ada yang mau mencoba menjawab? Selain Bu Umri? Ustazah Umri, silakan. Hadirkah di sana? Bu Ustadz Roja? Ideologi apa yang membuat kita merasa dijajah? Ya, Bu Pri, silakan. Sambil minum ya. Bingung juga, Ustaz. Telepon. Oh iya, nggak apa-apa deh. Ideologi yang membuat kita merasa dijajah adalah ketika kita mulai sadar bahwa ketika nama Indonesia ditemukan, ya kan? Ketika kita menemukan nama Indonesia, ya, kita sudah membayangkan, ya, kita sudah membayangkan bahwa kita akan punya negara yang berdaulat, yang merdeka, bernama Indonesia. Ideologi apa yang mendasari komunitas yang terbayangkan itu, bayangan kita tentang Indonesia tahun 28 itu? Ialah nasionalisme. Nanti kita ngomong sedikit ya, walaupun pengetahuan Anda juga nggak banyak tentang ini, tapi selintas kilas bisa kita diskusikan ya. Kenapa kok nasionalisme, kenapa bukan Islam gitu? Kenapa bukan Islam sebagai ideologi yang jadi dasar komunitas yang terbayangkan itu? Kenapa nggak kita terbayangkan nanti jadi negara Islam Indonesia? Nggak terbayang, tapi yang kita bayangkan adalah Indonesia yang semua bangsa ada di situ, semua suku ada di situ, semua agama ada di situ. Nasionalisme. Ya, baik, kita lanjutkan. Kenapa nasionalisme bukan Islam? Itu karena ngomongnya di mana ya? Karena gini. Kita mau ngomong yang mana dulu nih ya? Karena waktu itu ya, di awal abad 20, di ujung-ujung ya hampir akhir penjajahan Hindia Belanda atas Indonesia gitu ya. Waktu itu belum ada Indonesia, tapi Islam itu yang punya ideologi yang dimiliki Islam itu namanya pan-Islamisme. Yaitu apa pan-Islamisme? Yaitu paham atau ideologi yang bercita-cita atau berkeinginan menyatukan seluruh umat Islam di dunia ini, di seluruh dunia. Itu yang kita miliki, ideologi kita. Paham ya? Ideologi yang berkembang di awal abad 20 yang dimiliki umat Islam adalah pan-Islamisme. Kita kepengennya khilafah gitu. Pengennya khilafah, nyatu. Umat Islam itu bersatu seluruh dunia. Padahal kenyataannya negeri-negeri Islam tuh udah dicaplok sama para penjajah Eropa. Terpecah-pecah. Ya kan? Dan khilafah sudah tidak ada lagi. Tahun 1924, khilafah Utsmani, ya sebetulnya kerajaan ya, Kesultanan Utsmani sebagai khilafah terakhir runtuh, ya kan? Di Turki digantikan negara
nasional sekuler oleh Mustafa Kemal Atatürk runtuh. Sementara ideologi yang berkembang itu pan-Islamisme, pengennya kita bersatu seluruh dunia itu. Kenyataannya di lapangan, di kenyataan kita ini sudah terpecah-pecah, ya. Malaysia dijajah Inggris, India dijajah Inggris, Brazil dijajah Portugis, Afrika sebagian dijajah Prancis dan Italia, Asia, Indonesia Burma dijajah Inggris, Indonesia dijajah Belanda. Jadi kita umat Islam berjuang masing-masing di lokalnya masing-masing, di negerinya masing-masing melawan penjajah yang berbeda-beda. Jadi inilah akibat kolonialisme yang menyebabkan apa umat Islam itu terpecah-pecah, nggak bisa bersatu. Plus udah nggak ada lagi khilafah, itu nggak ada. Ketika dinasti Ibn Saud itu berkuasa di Saudi tahun 24, ya. Kemudian di sana berdiri kerajaan Saudi Arabia, ya kan? Itu ada usaha-usaha untuk menghidupkan kembali khilafah, ya. Tapi nggak bisa karena umat Islam ini udah terpecah demikian parah ya akibat penjajahan. Dan kalau mau bersatu, siapa yang mau jadi khalifahnya, siapa gitu kan gitu. Siapa khalifah yang disepakati semuanya gitu. Beberapa kali diadakan kongres khilafah, diantaranya di Saudi gagal, nggak ada, cuma di India juga pernah katanya, dan di Mesir sekali, semuanya cuma dalam taraf tahapan wacana, nggak bisa direalisasikan. Jadi nggak bisa tuh. Jadi secara ideologi pan-Islamisme nggak bisa mengatasi kolonialisme. Yang ampuh akhirnya karena memang sudah terpecah-pecah gitu ya. Ideologi yang dijadikan alat perlawanan kolonialisme itu adalah nasionalisme. Maka muncullah nasionalisme bergelora tuh, nasionalisme di bangsa Asia Afrika ya, ada nasionalisme Arab, nasionalisme Melayu, dan nasionalisme di negeri kita nasionalisme Indonesia. Apa itu nasionalisme? Ya dia sekuler, pemikirannya nggak ada basis keislamannya sama sekali, nggak ada. Ya, nasionalisme adalah ideologi kebangsaan gitu ya, yang membuat kita misalnya nih antara orang Malaysia dan Indonesia merasa berbeda, padahal sama-sama Islam, sama-sama Melayu, tapi oleh sebab nasionalisme kita merasa berbeda. Nasionalisme adalah yang membuat orang Jawa merasa saudara sama orang Manado, padahal orang Manado Kristen. Merasa satu dengan orang Papua, padahal Papua kulitnya hitam, rambutnya keriting, agamanya Kristen, primitif, tapi kita merasa dia saudara kita, satu nation gitu ya. Paham ya? Jadi kenapa jadi nasionalisme yang ngetren gitu untuk ideologi perlawanan? Ya karena Islam sebagai ideologi nggak didukung itu ya, nggak ada dukungan politik yang bisa menjadikan Islam itu sebagai ideologi perlawanan. Kita emang di titik nadir gitu, di titik nadir. Jadi nggak bisa mau nggak mau orang Islam juga ikut wacana ini, paham ya? Akhirnya umat Islam terpaksa mendukung nasionalisme yang ngetren waktu itu, yang jadi jiwa zaman waktu itu ya. Jadi semangat zamannya itu nasionalisme yang berlaku, yang efektif untuk melawan kolonialisme. Akhirnya orang-orang Islam ikut-ikutan mendukung nasionalisme. Dia bilang nasionalisme Islami. Gitulah. Jadi Islam itu subordinasi, terbawahkan gitu ya. Sama kalau sekarang ada pacaran kan haram nih. Tapi supaya dibilang nggak ketinggalan zaman, kita bilang ada pacaran Islami. Demikian pula saat itu, karena kita nggak punya ideologi persatuan untuk melawan kolonialisme, terpaksa kita mendukung nasionalisme. Kita bikin nasionalisme Islami, gitu kan. Karena demokrasi lagi ngetren, akhirnya kita bilang demokrasi Islami. Demokrasi tidak bertentangan dengan syuro. Ya itu terpaksa karena ya gimana ya, kalah kita secara suara sama secara real sosial politik yang memang nasionalisme nih yang lagi naik daun gitu, di atas angin gitu ya. Sampai demikian pula ketika sosialisme lagi naik
daun ya di Nusantara di awal abad 20 itu sampai-sampai ada orang Islam yang bikin ideologi sosialisme Islami ya. Ya karena kita nggak punya apa namanya ya. Waktu itu kita nggak punya bahasa gitu ya yang bisa kita pakai untuk berbicara pada kelompok-kelompok yang lain gitu. Akhirnya kita bilang Islam juga sesuai dengan sosialisme, sesuai dengan komunisme, beberapa sisinya sesuai dengan nasionalisme. Jadi kalau kita mendukung nasionalisme adalah dengan nasionalisme Islami gitu. Itu kira-kira secara teoritis ya. Ini kita ngomong lagi nanti ya. Ini kemarin kita ulang sedikit ya. Kedudukan di negeri yang berlaku penjajahan itu pasti posisinya dominance dependence. Yang ada yang dominan, ada yang bergantung. Atasan bawahan ya, superior subordinate. Gusti kawulo, pasti begitu. Dan orang yang terjajah itu tidak bisa bilang tidak bisa menolak perintah gitu ya, itu orang terjajah ya. Makanya kan kita secara filosofis kita ini kan budaknya Allah, dan ini kan hamba Allah, budaknya Allah, kita terjajah oleh Allah ya, Tuhan yang hak. Maka ketika datang perintah Allah kita bilang apa, sami'na wa ata'na, kami dengar kami taat. Kita nggak punya pilihan gitu loh, karena kita ini budaknya Allah gitu. Itu. Tapi kalau orang yang bukan budak atau dia bertuhan selain Allah, ya datang perintah dari Allah, dia pikir-pikir dulu, dia tolak, dia dia bikin seminar bahkan gitu kan. Ya itu secara filosofis saja ya. Afwan Ustadz, Ya, boleh. kalau terjajah itu atasan dan bawahan yang masih tidak bisa mengatakan tidak, bagaimana dengan Ya. rasa tidak enakan yang banyak dipahami sama orang-orang Ya, ya. Jawa gitu kan, yang sangat-sangat menjunjung apa ya Ustadz, apa perasaan gitu, jadi nggak enak karena nggak enak gitu loh Ustadz. Pakai gitu Itu ya. itu terjajah selalu dong Ustadz, orang Jawa itu. Makanya ya gimana ya. Itu kan budaya ya. Ada budaya yang seperti itu ya. Budaya itu kan apa namanya harus diukur, kalau kita punya ukuran kan syariat gitu kan. Ya, kapan kita apa itu dilihat diukur sama syariat, kapan nggak enakan itu yang masih diizinkan gitu ya. Kapan nggak enakan yang itu kita jadi jadi maksiat misalnya. Nah, Itu nggak boleh. Kalau nggak enakan yang masih di bawah itu mungkin masih ditolerir gitu ya. Itu pun kita masih boleh misalnya, ya itu berarti memang mentalitas kita perlu dilatih untuk merdeka. Jangan kita selalu mau menyenangkan orang gitu ya. Misalnya gitu kan. Negatifnya itu kan gitu. Kita nggak, satu dulu mungkin di pecah-pecah dulu, misalnya ada yang ngundang tahlilan, melanggar syariat kan? nah, Kita nggak enakan, nah itu nggak enakan yang nggak boleh seperti itu. harus dipilah-pilah berarti ya Harus Ustadz. kita bilang tidak, saya tidak bisa Pak, tapi kita bahasakan dengan yang baik kan bisa itu. Misalnya, maaf Pak kalau itu saya absen dulu Pak, yang lainnya nanti saya datang dah, ya Pak sambil ketawa gitu kan. Gitu. Tapi prinsipnya tidak gitu, tidak. Gitu. Kalau yang kayak begitu, kalau yang lain-lain, kalau yang masalah hari-hari, oh nggak enak sama temen, ya dia lagi ini kita ngomong mungkin kita tungguin dulu, nggak enak kalau pulang duluan nih, dia masih di sini misalnya. Kayak gitu-gitu sih nggak apa-apa kali, ya malah bagus gitu kan, kita jadi cuman itu mengorbankan diri sendiri, ya itu tergantung diri masing-masing, ya kan. Kadang-kadang kita mau menyenangkan orang tapi membuat diri kita sendiri menderita gitu. Itu Kayak tergantung lilinnya Ustadz. ya. Seperti lilin menerangi tapi menghancurkan diri sendiri. Boleh juga seperti itu. Boleh juga. Ya kalau ya jangan sampai kita ngelayanin orang tapi untuk menyenangkan dia kita sendiri menderita gitu. Jiwa kita juga perlu dimerdekakan gitu ya. Nah, Kalau orang nggak senang ya itu risiko, ya kita harus berani hadapi juga. Kita harus latih tuh. Ya gitu-gitu. Terutama yang tadi yang kalau melanggar syariat, kalau anak di lingkungan gitu. Ayo Pak, diundang ini. Kok nggak ikut? Absen dulu deh, Ustaz. Gitu aja gitu. Enggak, tapi nanti besok itu bisa kita itu kalau kita pakai apa namanya diplomasi gitu ya. nah, Kemudian tadi kita lanjutkan tentang penjajahan.
tadi kan di ayat itu dibilang bahwa apa namanya Firaun itu memecah belah ya kan rakyatnya, ya dipecah belah, diadu domba. Yang nurut sama dia dikasih posisi, dikasih harta. Yang nggak nurut sama dia, ya apalagi yang mengancam kekuasaannya seperti Bani Israel, dibantai, ya kan, disiksa dan segala macam. Yang laki-laki, bayi laki-lakinya dibunuh, yang perempuannya dibiarkan hidup, ya, diperbudak untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kasar, dipecah belah oleh Firaun. Demikian pula rupanya di negeri kita seperti itu. Ini orang dipecah-pecah berdasarkan ras, kemudian ditempatkan dan disikapi secara berbeda gitu ya. Orang Eropa, Jepang termasuk ada di puncak piramida, orang Cina dan Arab tuh di kelas 2, dan yang paling bawah justru orang Bumi Putra ya, sangat dihinakan oleh penjajah. Dan ini juga nampak dalam pola pemukiman di kota-kota kolonial. Kalau Ibu perhatikan di Jakarta misalnya ada kawasan Eropa ya, di Menteng itu bagus ya kan. Daerah Menteng itu kan kota Belanda, itu kota kolonial untuk orang-orang Eropa. New Menteng, kemudian untuk orang orang India ada perkampungannya sendiri, Pekojan, orang Arab ada kampung Arab ya kan. Orang Cina disendirikan, pecinan itu, dipecah belah gitu sama penjajah itu. Dan disikapi secara berbeda-beda gitu, dikasih fasilitas yang kalau orang Cina lebih dipermudah gitu ya. Tapi kalau orang pribumi tinggalnya di mana? Di rumah-rumah yang mirip kandang ayam di kampung-kampung di daerah perkotaan, tapi masih berciri desa gitu ya. Kampung jorok banget gitu, rendah banget. Ya, direndahkan dan tidak dimanusiakan oleh penjajah itu. Udah jam berapa nih? Masih lama Ustadz. 13 menit lagi, Ustaz. Ya masih lama. Mbak Mide kayak didongengin ya. Iya. Iya Padahal sepatu bener. lari. Kita suruh nanya bingung. Iya bener Ustadz, bener banget. Ya misalnya ini ya, kalau kita ngomong agama aja deh ya, karena kan kita ceritanya nih muslime ya. Dalam doa itu kan ada doa ini nih, doa 8 penjuru mata angin ya. Di doa itu Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Ya, disandingkan di situ antara lilitan hutang dengan penindasan orang ya kan, qahri rijal. Nah, hutang itu juga yang membuat posisi kita tuh terjajah gitu ya, seperti orang yang ditindas gitu. Makanya dijajarkan antara ghalabatid daini wa qahri rijal. Iya enggak? Ketika kita ngutang sama orang, misalnya aneh ngutang lah, nggak usah yang lain-lain. Kalau ibu-ibu kan semuanya kan goni-goni, goni ya, agnia ya. Amin. Kalau anak kan kismin, jadi Enggak lah, Ustaz. misalnya anak ngutang, ego anak kan turun tuh. Seakan-akan anak dijajah oleh yang ngutangin anak ya, seakan-akan. Karena posisinya udah nggak seimbang, anak turun. Ego anak turun, kehormatan diri anak turun, yang ngutangin anak, yang memberi anak, yang punya utang itu, naik kan, nggak imbang kan, udah nggak egaliter lagi. Maka ketika kita ngutang, kita tuh seakan-akan dijajah gitu, kayak tertawan. Apalagi kalau digalakin orang, ditindas orang, ya, diancam preman atau nauzubillah, misalnya diperes sama orang, itu kan qahri rijal, ya, diancam, ditindas, nauzubillah. Tapi ini kan setara. Ini anak baca dari Ibnu Qayyim ya, tapi anak udah lupa baca di mana ya. Jadi hikmah dari doa itu mungkin ustazah nih kan, para ustazah udah pada tahu ya. Ham dan hazan misalnya. Kalau ham itu kan katanya sedih, cemas akan masa depan. Kalau hazan itu sedih akan masa lalu. Ajes itu mau tapi tidak punya kemampuan, mau tapi tidak mampu. Kasel mampu tapi dia males ya, mampu tapi tidak mau. Jubun itu dia tidak bermanfaat bagi diri sendiri, pengecut ya, sehingga dia tidak bermanfaat diri sendiri. Bukhl itu dia pelit ya, tidak bermanfaat untuk orang lain.
Gola batidain, yaitu berhutang, ya, terlilit hutang, dia tertindas secara mental. Itu nggak enakan tuh di situ karena udah dijajah ya. Kohri Rijal tertindas secara fisik ya, secara fisik dan mental juga. Gola batidain tertindas secara mental. Jadi seakan-akan kalau kita ngutang sama orang atau sama pihak lain, itu juga sejenis penjajahan. Karena apa? Ego kita turun, posisi kita udah sama orang lain udah nggak sejajar. Dan kita jadi nggak bisa bilang tidak tuh sama dia. Orang nggak enak ya ada utang budi gitu kan. Makanya ketika kita tuh Indonesia itu ngutang, punya utang luar negeri, utang sama Amerika, ngutang sama Cina, utang sama Singapura, gitu kan. Berarti kita terjajah gitu. Terjajah oleh negara-negara itu secara tidak langsung gitu. Secara halus dan tidak langsung. Namanya neokolonialisme, penjajahan jenis baru, yaitu menjajah dengan cara memberi pinjaman hutang. Ada cerita tentang Cina yang menguasai Sri Lanka lewat mekanisme hutang katanya. Jebakan hutang, debt trap ya. Jadi Sri Lanka itu sangat miskin, negara di ujung benua India yang sangat miskin, tapi sebetulnya dia dari zaman dulunya itu sangat strategis ya untuk pelabuhan. Thailand dulu kan namanya Thailand, sekarang Sri Lanka. Itu kalau antum lihat di peta itu ada di ujung benua India dan dia tuh bisa kemana-mana gitu, pelabuhan lautnya itu. Waktu dia bikin pelabuhan laut di Sri Lanka tuh minjem dana dari Cina, tapi nggak bisa bayar. Akhirnya pelabuhan itu dikuasai oleh sang pemberi hutang yaitu RRC Cina. Sehingga ramai di media sosial ya 2-3 tahun lalu sih udah lama bahwa Cina menjajah Sri Lanka lewat mekanisme hutang, lewat jebakan hutang. Indonesia juga pernah waktu itu dijajah IMF, tapi udah lunas ya di era SBY. Kita waktu krisis moneter sempat ngutang banyak dana dari IMF, International Monetary Fund, ya. Sehingga kalau kita bikin APBN atau rencana-rencana pembangunan gitu, kita harus laporan dulu sama IMF gitu, nggak boleh sembarangan. Ya kan seakan-akan dijajah gitu, nggak bebas. Tapi alhamdulillahnya kalau bersama IMF itu sudah ada lunas di zaman SBY. Oke, kalau kita telisik lagi, jamnya kok nggak ada. Kalau oh 8 menit lagi. Oke. Ini sebenarnya yang lebih konteks sejarahnya ini ya. Urutan-urutan waktunya, tapi kita nggak ke situ dulu, kita ngomong teori aja. Salah satu warisan kolonialisme, jadi warisan kolonialisme dalam pikiran, ya sisa-sisanya yaitu adalah demokrasi. Ya. Demokrasi itu adalah sisa-sisa penjajahan yang bertahan di sistem sosial politik kita. Ya Bu ya, bahasa saya ketinggian nggak Bu? Demokrasi adalah ya warisan kolonial, warisan penjajahan. Banyak warisan penjajahan ya. Ya. Kalau sekedar gedung-gedung kuno nggak masalah sih, bisa kita alih fungsikan. Kalau stasiun kereta api itu kan yang bikin Belanda tuh. Itu sih nggak apa-apa ya, masih bisa dimanfaatkan buat kemaslahatan rakyat Indonesia di Jawa terutama. Kalau yang ditinggalkan itu sistem misalnya perairan ya, bendungan, ya itu masih bisa dimanfaatkan. Tapi kalau yang paling celaka, yang paling berbahaya itu adalah warisan kolonialisme dalam pikiran, dalam pemikiran. Gitu. Lewat apa? Lewat pendidikan ya. Ya waktu itu yang bisa mengakses pendidikan barat hanya segelintir elit ya, elit pemimpin yang punya bapaknya itu Komeningrat gitu. Mereka bisa mengakses pendidikan Belanda. Selesai lulus dari pendidikan Eropa, membawa pikiran-pikiran orang Barat, ya kan? Apa itu? Ya tadi nasionalisme, sekuler, sosialisme. Ya. Tan Malaka itu orang Muslim dari Minang, sekolah di Belanda, pulang-pulang jadi
komunis, bahkan pentolan komunis internasional ya. Tan Malaka tuh nggak main-main, dia itu kader komunis internasional. Orang Islam namanya Ibrahim ya, Sultan Ibrahim. Orang Islam tapi karena pergaulannya sama orang Belanda, dididik sama orang Belanda, ya jadi pemikirannya ya pemikiran mereka. Itu salah satu kesuksesan dalam tanda petik ya, para penjajah menyisakan pemikirannya kepada anak bangsa. Soekarno juga demikian ya, nasionalis tulen dia. Hatta, ya Hatta, orang Muslim, orang Padang taat, dia sholat, dia puasa, dia haji bahkan. Tapi pemikirannya tentang negara gimana? Yang dia nggak ingin negara Islam, Hatta itu. Namanya Muhammad ya, Muhammad Hatta, tapi dia nggak menginginkan negara Islam, dia pengen negara nasional sekuler, nation state, negara kebangsaan, ya. Negara atas dasar kebangsaan, bukan negara Islam, Islamic state bukan, tapi nation state, suatu negara yang berasas kebangsaan. Ya. Tapi kita lihat apakah demokrasi itu kan pikiran Barat ya, yang sampai sekarang masih hidup ya di sistem sosial politik kita. Ya, Islam kok nggak ada sih di situ, kenapa? Ya karena orang-orangnya yang bermain di sana emang pemikirannya orang Islam juga, pemikirannya pemikiran Barat ya. Tapi Muhammad Hatta itu orang Islam bukan Ustaz? Orang Islam kan Anda bilang tadi, namanya Muhammad Hatta, sholat 5 waktu, soleh dia. Secara individu dia soleh, tapi secara pemikiran sosialis, nasionalis, sekuler, Bung Hatta itu. Dia Muslim. Islam KTP ya Ustaz? Ya nggak bisa kita bilang begitu juga. Oh. Kalau dia sholat kok, dia bukan abangan, dia bukan yang nggak sholat, dia sholat. Cuma pemikirannya itu loh, pemikirannya itu hasil didikan sekolah dia di Belanda kan, Bung Hatta kan. Pemikiran dia tentang negara itu, pemikiran dia tentang negara, dia nggak punya wawasan tentang negara Islam itu, dia nggak terbayang bahwa nanti Indonesia ini yang bakal didirikan adalah suatu negara berbasis agama Islam, berbasis ajaran Islam, dia nggak terbayang. Ingat bahwa Bung Hatta adalah orang ya yang mengubah kata muqaddimah di preambul Undang-Undang Dasar 45 itu jadi tadinya kan katanya muqaddimah jadi pembukaan jadi preambul. Kemudian beliau juga yang mencoret keharusan presiden itu beragama Islam. Banyak ketentuan-ketentuan Islam di konstitusi tahun 45 itu Bung Hatta yang rubah gitu. Dengan alasan ada desakan dari orang-orang Kristen di Indonesia Timur. Itu Bung Hatta. Banyak yang menyalahkan Bung Hatta, orang-orang Islam ya, politik banyak yang menyalahkan ini Bung Hatta ini. Kita jadi begini nih. Tapi itu kan kecelakaan sejarah ya, nggak bisa kita ulang gitu ya. Dan Bung Hatta punya jasa yang besar gitu ya. Mungkin nggak tahu ya di sisi Allah gimana gitu hitungannya gitu ya. Dengan jasa beliau, dengan jasa Bung Karno, negara Indonesia ini berdiri ya dengan segala kekurangannya, tapi kita udah bisa lepas dari penjajahan ya, gitu ceritanya. Malah sah hitungannya nggak tahu deh tuh di sisi Allah. Dan itu begitu ya pemimpin-pemimpin kita waktu itu nggak ada yang 100% apa namanya istilahnya lepas dari Barat gitu. Sebut saja Agus Salim tuh dari kecil dididik sama orang Belanda ya, karena dia pinter, bapaknya tuh hakim apa gitu di Sumatera Barat. Kemudian sejak SD udah kelihatan pinter gitu, disayang sama kepala sekolahnya orang Belanda. Jadi dia dibesarkan sama orang Belanda. Makanya pikiran-pikirannya juga campur-campur juga gitu nggak kadang-kadang dia menentang beberapa aspek ajaran Islam juga. Lo antum pelajari ya tentang Haji Agus Salim ya, yang kita banggakan sebagai istilahnya tokoh senior ya, tokoh Islam lah gitu. Semuanya nggak bisa lepas dari pengaruh-pengaruh pemikiran yang berlaku waktu itu dominan ya. Dan ini kuncinya di pendidikan ya. Dan kita memang Islam nggak punya resep waktu itu. Dan kalau menurut Ana ya, menurut sejauh yang kebodohan Ana ini ya, kita tuh nation state adalah negara kebangsaan adalah antitesis bagi kolonialisme ya. Antitesis bagi kolonialisme dan feodalisme ya yang tradisional. Jadi nation state itu kan yang berdaulat itu kan rakyat ya kan.
Di suatu negara demokrasi, negara bangsa, nation state atau negara demokrasi, siapa yang berkuasa secara filosofis? Yang berkuasa adalah rakyat. Ya, secara teori ya, rakyat yang berkuasa bukan raja. Itu. Jadi kita telah meninggalkan sistem kerajaan dan mau bergerak ke alam yang modern, kemodernan, tapi lepas dari agama gitu ya. Itu kan yang berlaku di Barat gitu ya. Di Barat itu kan paus berkuasa, raja itu berkuasa mutlak, dilawan dengan demokrasi ya. Vox Populi, Vox Dei. Kalau dulu kan suara raja, suara Tuhan. Karena raja itu titisan Tuhan, ya, gitu kan. Malah Firaun mengaku Tuhan, bukan titisan Tuhan lagi, malah rajanya malah ngaku sebagai Tuhan. Kalau raja-raja di Indonesia mengaku titisan dewa, titisan Tuhan ya. Titisan Dewa Wisnu, titisan Siwa, sehingga sabda raja itu adalah firman Tuhan itu. Dilawan oleh demokrasi, ya, oleh nasionalisme demokrasi, bukan suara raja, suara Tuhan, suara rakyat, suara Tuhan gitu ya. Tahu suara Tuhan apa suara hantu? Suara rakyat, suara Tuhan. Itu tuh rakyat yang bodoh-bodoh, tukang beca, yang ngomongnya kasar, yang nggak berpendidikan, dibilang suara Tuhan, gimana juga. Yang sono salah, yang sini keliru, sama-sama salah ya. Nah, Ada juga Ustadz Habib titisan Nabi Muhammad. Habib keturunan Nabi Muhammad ya. Ya. Ya lagi rame itu kan. Apakah dia keturunan Nabi Muhammad? Misalnya benar keturunan Nabi Muhammad, tapi kok tingkah lakunya seperti bukan seperti Nabi gitu. Lakuannya Iya. seperti preman gitu ya. Seperti preman, ngomongnya kotor, kasar ya. Ragunan keluar semua, masa keturunan Nabi kayak gitu kan gitu. Al-Muhim. Itu juga feodalisme, yaitu makasih Bu Hamidah. Itu feodalisme. Mengaku titisan Nabi, ya kan? Minta diperlakukan seperti raja, yang menyikapi orang lain seperti budak. Suruh cium bolak-balik, kakinya dijilat ya, dadanya dicium, udah mandi apa belum nggak tahu. Air aqua diludahin, diminum. Rokok bekas rokoknya dijual katanya. Udah kayak Iya, Tuhan betul. aja. Ini Diisep rokok habis diisep Habib Fulan. Siapa yang mau beli ini di apa? Ini itu feodalisme, itu feodal itu. Itu perbudakan itu. Itu harus ditiadakan dari muka bumi. Itu gimana caranya, Pak? Saya juga nggak tahu, saya cuma ngajar doang. Alumni seperti itu ya. Ya paling tidak secara pemikiran harus kita lawan, kita nggak setuju. Itu perbudakan itu penghinaan itu. Saya setuju Iya, itu. benar. Saya setuju, nggak ada lagi Habib jadi sewenang-wenang. Dan Nah, secara itu gimana ilmiah caranya? ya dengan doa dong. Iya, udah pasti doa mah udah pasti. Udah doa, Insya Allah. kemudian lewat pendidikan makin banyak orang yang tersadarkan ya pemikirannya. Pemikiran jangan disepelekan ya. Kita bergerak di dalam pemikiran. Pendidikan itu bergerak di tataran pemikiran ya. Lewat tulisan, lewat khutbah, lewat pengajaran, itu adalah perlawanan terhadap feodalisme ya. Feodalisme itu kan suatu paham, satu pemikiran. Kita dobrak dengan pemikiran lagi gitu. Ya. Jangan sangka nanti rekaman ini kan viral gimana? Ustadz Denny yang bertanggung jawab, bukan saya, Bu. Saya kan diajarin. Tapi udah banyak kok yang nggak setuju sama masalah itu. Udah ada apa di medsos udah ramai. Kita nggak usah bersuara juga udah banyak yang lawan gitu ya. Iya, tapi paling benar. tidak kita nyatakan itu feodalisme, itu penjajahan tuh Habib itu. Keberadaan Habib itu. Yang sifatnya begitu ya, mengklaim sebagai keturunan Nabi, cucu Nabi di apa? Dalam darah saya mengalir darah Nabi, ya nggak peduli mau darah siapa kek, mau akhlakmu seperti nggak seperti Nabi ya kamu, saya nggak punya kewajiban untuk memuliakan Anda, siapa Anda gitu ya, nggak ada. Afwan Ustaz, kalau sudah seperti itu, apakah pihak pemerintah tidak ada? Ya, pemerintah itu nggak punya urusan sama urusan-urusan perkara kayak gini. Malah kalau kita pakai suuzon approach, ya biarin aja tuh diadu domba biar pada berantem gitu kan. Ya kan umat Islam berantem biar umat Islam itu lemah, kita bisa berkuasa. Biar mereka berantem sendiri sesama umat Islam, ya lepas dari mana yang benar mana yang salah. Yang penting mereka jadi
mereka berantem, kita tetap berkuasa gitu. Mana yang mau mendekat sama kita, itu yang kita bela, kan gitu ya. Mana yang tidak menguntungkan kita dari sisi kekuasaan, ya kita rugikan, kita diskriminasi dan segala macam. Itu kadang-kadang pemerintah kayak gitu, yang zolim ya. Insya Allah kalau kita enggak, itu kan pemerintah yang zolim. Justru kalau pemerintah yang zolim, yang sekuler, yang nggak punya iman, ya dia merasa senang tuh, gitu. Umat Islam berantem, ya itu bukan urusan saya nggak punya, kita malah pecah belah gitu kan, pecah belah dan jajah lah kan gitu. Untuk para penguasa yang punya pikiran penjajah, ya. Ya kita nggak tahu ya. Yang jelas itu paling tidak kita sendiri dan keluarga kita, anak istri kita itu yang harus kita didik, jangan mau dijajah, ya. Jangan mau dijajah oleh paham-paham yang seperti itu. Kayaknya udah kemana-mana dan waktunya udah keluar dari konteks sejarah, jadi Nggak apa-apa, Ustaz. nggak apa-apa, tadi kan terlambat ya. Nanti sedikit lagi ya. Jadi udah itu semua. Bahkan sekarang katanya ada kawasan di mana di situ isinya orang Tionghoa semua, di Pantai Indah Kapuk 2 tuh katanya, ini isu di web ya, penjajahan gaya baru. Benarkah seperti itu? Silakan diperiksa sendiri, pelajari sendiri. Nah, ini soal yang mau anak kasih. Ini anak kirim kemana ya? Ini UTS-nya berarti UTS-nya Kirim ada ke di... Mbak Mut. Iya, nanti di Classroom ya. Silakan lihat, ada 5 persoalan ya, ada 5 soal. Apa perbedaan penjajahan dan pendudukan? Mana yang benar, Islam agama damai atau Islam agama perang? Ya, harus ada argumennya. Tadi Anda bilang agama perang. Itu ada satu sisi, ada penguatnya. Agama damai mungkin ada juga. Silakan beri alasan dan bukti. Seberapa penting dakwah Islam lewat kekuasaan? Karena dulu pernah Islam berkuasa di Samudra Pasai, itu dijadikan undang-undang gitu ya. Apa perbedaan kolonialisme Portugis, Belanda, dan Inggris? Mengapa nasionalisme yang membebaskan bangsa-bangsa di Asia Afrika, bukan Islam? Mengapa justru nasionalisme yang membebaskan bangsa-bangsa terjajah di Asia Afrika? Satu lagi mungkin Umahat ingat kasusnya Pak RK yang terlibat selingkuh dalam tanda petik sama selebgram itu. Kenapa Saya tuh? Iya, Saya mau itu nawar. kan Hotman Paris kan berkomentar bahwa kata Hotman Paris, dia kan merujuk pada hukum kolonial ya, hukum sekuler ya, KUHP ya. Dia kan ahli hukum nih si Hotman. Nah, hukum yang sekuler ini juga warisan dari penjajahan. Ya. Apa kata Hotman? Dia bilang gini, bahwa perselingkuhan itu atau pertemuan RK ya dengan LM ya, si perempuan selebgram itu dilakukan atas suka sama suka ya. Dia menginap 3 hari di hotel di Palembang, kemudian melakukan hubungan laki perempuan atas dasar suka sama suka, itu tidak bisa dipidanakan secara hukum positif. Tidak bisa dipidanakan, artinya itu bukan pelanggaran hukum. Bayangin nanti kan. Perzinaan antara ya public figure, pejabat, yang satu lagi public figure, selebgram gitu ya, perempuan. Perzinaan, kata Hotman Paris apa? Tidak bisa dipersalahkan secara hukum. Jadi bukan pelanggaran pidana. Padahal itu perzinaan jelas-jelas ya kan. Itulah salah satu warisan kolonial. Dalam aspek hukum kita nggak merujuk pada hukum syariat. Jadi yang dirujuk hukum Belanda, itu warisan Belanda itu, hukum pidana itu. Jadi menurut hukum pidana KUHP yang warisan Belanda itu, orang yang berzina kalau suka sama suka tidak melanggar hukum. Itu satu. Yang kedua, dia bilang, bisa juga dipersoalkan secara perdata, kata Hotman Paris. Bagaimana? Kan si pihak perempuan minta tes DNA, ya kan? Si perempuan minta tes DNA untuk membuktikan bahwa anaknya itu adalah anaknya Pak RK. Nah, hal itu hanya bisa dilakukan kalau ada perintah hakim atau perintah pengadilan untuk tes DNA. Kalau tidak ada perintah, maka tidak ada kewajiban bagi si pihak laki-laki melakukan tes DNA. Nah, misalnya tes DNA itu dilakukan,
Kemudian terbukti anaknya si perempuan ini, anak zina ini, maaf ya, anak hasil hubungan nggak sah ini, ternyata anaknya Pak RK, anaknya lelaki itu. Maka si anak perempuan ini berhak mau menerima waris dari ayahnya. Bayangkan itu. Jadi anak yang bukan anak sah ya, anak zina, dorong aja Pak. Anak yang bukan anak sah itu dalam hukum Belanda itu boleh mewarisi. Terbalik kan? Nah, Iya, nah Ustaz. Ya? Naam, benar. Iya, kalau dalam hukum Islam kan kalau bukan anak sah dia nggak punya hak waris. Tapi Nggak dalam punya hukum hak. iya nggak ada hak waris, nggak ada hak waris. Tapi menurut hukum perdata Indonesia yang hukum Belanda, anak bukan anak sah itu punya hak waris. Kebalik itu ada dua pelanggaran hukum itu. Itulah warisan hukum kolonial di Indonesia hari ini gitu ya. Dengannya anak akhiri, nanti anak upload ini setelah nerapikan, soalnya juga antum lihat di classroom ya. Jangan kita Naam, Ustaz. masuk grup mahasiswa deh biar apa namanya? Biar bisa Bagaimana Ustaz? baik, nanti anak share di grup mahasiswa ya, anak kan jadi admin nanti. Naam, Ustaz. Sampai di sini dulu ibu-ibu, mohon maaf. Jazakumullah khair. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ilaha illa anta anta astaghfiruka wa astaghfiruka wa atubu atubu ilaik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Syukran Ustaz. Ustaz, Barakallahu jazakumullah fikum. khairan wa barakallahu fiik. Syukran jazakumullah khairan Ustaz.